Perkenalkan, saya Abelia Yusika Sasamardani dengan NPM 24 10631250034. Bayangin, kamu lagi tanggal tua, saldo e-wallet sekarat, dan tiba-tiba ada cashback nongol di Shopee, cuman kalau bayarnya pakai Cbank. Teman-teman pernah ngalamin? Nah, itulah salah satu alasan kenapa banyak orang sekarang pakai Cbank. Di video ini kita akan kupas tuntas semua dari mulai apa itu Cbank, fitur-fiturnya, kelebihan, kekurangan, sampai apakah worth it buat dipakai sehari-hari. Jadi, tonton video ini sampai habis ya. Cbank itu bank digital yang dimiliki oleh Cgroup, perusahaan yang sama yang juga punya Shopee dan juga Garena. Bayangin aja, Cbank ini kayak adik kandungnya ShopeePay, tapi bedanya kalau ShopeePay itu dompet digital, sedangkan Cbank ini bank beneran dengan izin resmi OJK dan dijamin oleh LPS. Bedanya sama bank biasa apa sih, Kak? Jadi, teman-teman gak perlu antri ke cabang, semua serba lewat aplikasi. Kalau bikin rekening di bank konvensional, biasanya ribet banget. Harus isi form, fotokopi KTP, tanda tangan di atas materai, dan berbagai proses merepotkan lainnya. Tapi kalau di Cbank, teman-teman tinggal download aplikasinya yang ada di Play Store maupun di App Store, isi datanya pakai KTP, selfie, terus langsung aktif. Jadi ibaratnya buka rekening di Cbank tuh kayak bikin akun media sosial gitu teman-teman. Cepat, simple, dan juga langsung bisa dipakai. Oke teman-teman, jadi karena tadi aku udah jelasin mengenai apa itu Cbank, jadi sekarang kita akan langsung mereview aja fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Cbank ini. Jadi di yang paling atas, kita bisa lihat nama pemilik akun ya teman-teman, dan juga nomor rekening. Nomor rekening ini ibarat alamat rumah kita di dunia perbankan. Jadi kalau orang lain mau kirim uang ke kita, tinggal pakai nomor ini. Di sini aku sensor ya untuk nomor rekeningnya karena hal ini bukan hal yang bisa disebarluaskan karena termasuk dari privasi atau data pribadi aku. Di bawahnya ada total saldo. Ini jumlah semua uang yang kita punya di Cbank, baik di tabungan maupun di deposit. Ada icon mata ya teman-teman di sini. Fungsinya buat apa? Jadi fungsinya ini buat menyembunyikan saldo. Cocok banget kalau kita lagi buka aplikasinya di tempat umum, biar nggak dilirik sama orang. Nah, saldo ini juga dibagi jadi dua. Yang pertama ada tabungan dan juga deposit. Nah, kalau tabungan ini adalah uang yang bisa kita pakai kapan aja dan ada bunga 2,5% per tahun yang cair harian. Jadi, saldo ini akan bertambah sedikit demi sedikit di setiap harinya. Kalau deposit, itu uang yang kita kunci dalam waktu tertentu. Dengan bunga yang lebih tinggi bisa sampai 6% per tahunnya. Kemudian masuk ke menu utama. Di bagian tengah ini ada icon-icon penting yang jadi shortcut ke berbagai layanan ya teman-teman. Yang pertama ada transfer. Nah, ini buat kirim uang ke rekening Cbank lain atau ke bank lain. Enaknya, transfer ke bank lain ini gratis lewat BI Fast. Di sebelahnya ada top up dan tagihan. Kalau mau isi pulsa, paket data, bayar listrik, air, BPJS, sampai cicilan, semua bisa dari sini teman-teman. Jadi nggak perlu ribet pakai tuh banyak-banyak aplikasi. Jadi cukup pakai satu aplikasi, bisa untuk semuanya. Kemudian ada juga top up e-wallet. Cocok banget kalau teman-teman punya banyak dompet digital. Bisa top up ShopeePay, OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Biasanya gratis atau kalau gak gratis biasanya ada promo gitu sih teman-teman. Kemudian ada fitur undang teman. Nah, ini tuh fitur referral. Kalau teman-teman ajak teman kalian pakai Cbank dengan kode kalian, biasanya dapat bonus saldo ataupun voucher tertentu. Kemudian ada deposit. Nah, ini tuh sama ya kayak yang tadi. Jadi ini kayak shortcut buat langsung buka deposit baru. Kemudian ada tarik tunai. Walaupun Cbank ini digital, tapi teman-teman tetap bisa ambil uang tunai di ATM. Pakai kode, jadi nggak perlu bawa kartu ATM. Jadi nanti si Cbank ini akan ngasih semacam kode lah buat tarik tunai, kayak gitu. Kemudian ada setor tunai. Nah, ini tuh buat setor uang cash ke rekening Cbank
lewat mesin setor tunai atau mitra yang bekerja sama si bank. Kemudian ada fitur lihat semua. Nah, kalau ditekan itu akan muncul lebih banyak menu tambahan selain yang ada di halaman utama. Contohnya kayak gini. Oke, di sini juga ada promo dan event. Di bawah menu ini ada banner promo ya. Misalnya sekarang ada pesta untung SeaBank yang berlaku sampai 30 September 2025. Biasanya isinya ini promo cashback, bunga spesial, atau hadiah kalau teman-teman aktif pakai SeaBank. Jadi worth it banget. Sering cek bagian ini biar nggak ketinggalan promo dan juga event-event menarik. Kemudian di sini juga ada deposito flash deals. Nah, bagian ini tuh penting banget buat yang suka investasi aman, namanya deposito flash deals. Contohnya di sini ada promo. Kalau simpan uang 12 bulan ini bunganya bisa 7,5% per tahun, lebih tinggi dari normalnya. Kemudian kalau 6 bulan bisa dapat 6,75% per tahun. Promo ini biasanya terbatas ya teman-teman, jadi ada limit orangnya, jadi cepat-cepat dia dapat dan cocok banget buat teman-teman yang punya uang nganggur dan nggak mau dipakai dulu. Bisa pakai fitur ini. Oke, kemudian di navigasi bawahnya ini ada beberapa menu ya teman-teman. Ada beranda. Nah, kalau beranda ini halaman utama kayak yang kita lihat sekarang. Kemudian yang kedua ada bayar atau transfer. Ini tuh shortcut biar langsung bisa transfer atau bayar tagihan. Yang ketiga ada QRIS. Nah, ini lumayan populer ya teman-teman QRIS ini. Jadi, ini tuh buat bayar belanja di merchant cukup scan kode QR aja. Praktis banget ya teman-teman. Kemudian ada juga deposit. Jadi langsung buka atau atur deposit teman-teman ini bisa lewat fitur ini. Dan yang paling ujung, di paling ujung kanan ini ada saya. Di sini isinya profil tentang kita, tentang teman-teman semua juga, pengaturan akun, keamanan, dan informasi-informasi lainnya. Oke, jadi itu dia penjelasan fitur-fitur utama yang ada di aplikasi SeaBank, mulai dari profil, saldo, menu, transaksi, promo, sampai navigasi yang ada di bawah. Dengan ngerti tiap fitur, kita bisa lebih maksimal nih teman-teman dalam manfaatin aplikasi ini untuk kebutuhan sehari-hari kita. Kalau teman-teman paling sering pakai fitur yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya, jangan lupa like, share, dan follow biar nggak ketinggalan konten edukasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!